lanjutkan materinya. Kita pertemuan yang kedua ini kita berbicara aparatus digestivus ya. Sekali lagi ini adalah materi UTS ya. Jadi kalau kalian tidak bisa mendapatkan nilai yang baik, alangkah sayangnya gitu ya. Saya sangat yakin bahwa kalian bisa mendapatkan nilai A di sini ya. Karena apa? Karena nilai setelah UTS kalian adalah kuis. Nah, kuis itu sedikit banyak itu ada subjektivitas yang tercampur di situ ya. Jadi saya berharap kalian bisa mendapatkan nilai yang baik di sini ya. Kita lanjutkan. Jadi kalau kita bicara aparatus digestivus, maka inilah hal-hal yang patut kita pahami. Ya, inilah bukan di dunia. Sebentar. Koneksi internet saya unstabil. Tapi kalian bisa dengar ya, jelas ya. Tidak terputus-putus? Jelas, alhamdulillah. Jadi kalau kita bicara AVES ya, kita bicara AVES, maka mana mouse-nya? Nah ini, orofaring itu adalah sebenarnya adalah mulut sebenarnya. Ya, sebenarnya adalah mulut. Dan patut kalian ketahui bahwa pada siapa ini namanya unggas ya, itu dia tidak ada gigi, ya tidak ada gigi, ya. Tetapi dia nanti kalian tahu dia ada sebangsa papila yang bersifat motil, ya papila yang bersifat motil. Nah papila inilah yang nantinya akan membantu mendorong ya makanan itu ke arah distal ya ke arah caudodistal itu yang mendorongnya ya. Kemudian ada esophagus seperti biasa ya sama ya dia adalah dead space ya pada saluran pencernaan. Mengapa disebut dead space? Karena pada bagian ini tidak terjadi fungsi apapun, jadi benar-benar dia hanya disalurkan begitu saja ya. Kemudian bagian distal dari esophagus itu dia menggelembung ya menggelembung yang disebut dengan kop. Nah, kop ini kalau di dalam bahasa Indonesia dia disebut dengan tembolok. Ya. Nah, tembolok ini penting artinya adik-adik karena apa? Pada bagian ini itu ada grid. Ya, ada grid. Grid itu adalah bebatuan, ya, bebatuan yang fungsinya itu membantu proses pencernaan mekanik. Ya, proses pencernaan mekanik. Bentar, saya geser. Mejanya digeser sama suami saya. Ya, jadi fungsinya adalah membantu proses pencernaan secara mekanik. Dengan kata lain, dia menggantikan fungsi dari gigi, gitu ya. Karena kita tahu bahwa unggas itu kan biji-bijian makanannya, ya kan? Jadi perlu digerus lebih baik, ya. Walaupun dia tidak punya gigi, maka harus ada alternatif yang lain. Nah, khusus untuk burung merpati, ya, burung merpati pada bagian tembolok ini dia mensekresi suatu senyawa yang milk like, jadi seperti air susu. Ada di sini. Itu sebabnya kalau kalian perhatikan, ya, kalau perhatikan induk dari si merpati itu biasanya seperti memakan anaknya. Ya, jadi kepala anaknya itu masuk ke mulut induknya. Tapi sebenarnya bukan itu permasalahannya. Dia akan mengambil cairan yang ada di tembolok ini. Itu pada burung dara ya, pada merpati. Ya, pada burung merpati. Mulai ya. Merpati. Perlu diperhatikan. Ventriculus ya, nanti ada akan tahu bahwa ventriculus itu terbagi menjadi dua bagian ya. Duodenum seperti biasa usus 12 jari, yeyunum, ilium ya. Itu adalah intestinum tenue ya, intestinum tenue. Sepasang cecum dan kolon, intestinum crassum. Kemudian kloaka ya, kloaka karena kita tahu bahwa pada bagian kloaka ini dia muara dari 3 saluran sebenarnya ya.
3 sistem. Sistem digestivus, sistem urogenital. Ya, jadi perkemian dan genital serta hepar. Ada lagi pankreas, lien, ya, itu adalah termasuk di dalam aparatus digestivus. Artinya kalau kita bicara saluran pencernaan ini, ya, traktus digestivus itu tidak jauh berbeda dengan pada mamalia yang telah kalian pelajari. Nah, ini kalau kita lihat ya, ini adalah osofagus, ya, osofagus. Nah, kalau kita perhatikan perbedaan antara osofagus dengan trachea, ya, dengan trachea adalah bahwa osofagus itu kolaps, ya, karena dia terdiri dari otot polos. Sedangkan kalau trachea itu kan dia terdiri dari cincin-cincin tulang rawan. Oleh sebab itu maka dia tidak akan kolaps, ya. Ini trachea. Ya, kan ini. Jadi ada cincin-cincin tulang rawan ini. Nah, ini cropnya, ya. Atau temboloknya. Ya, crop atau temboloknya. Nah, ini kalau kita perhatikan, ya, orofaring atau mulut, ya, osofagus, crop atau tembolok, proventriculus, ya. Kemudian bagian ini adalah ventriculus, ya. Ini adalah ventriculus ini. Jadi di depan ini proventriculus, bagian belakang ini bagian belakang ini, ya, ini adalah ventriculus, ya, ventriculus, ya. Kemudian itu adalah cecumnya, kolon, intestinum tenue tentunya di sini, ya. Ini adalah intestinum tenue, ya, usus halus. Oh sorry, ini ventriculusnya di sini. Maaf. Ya, saya ya, hapus ini. Oke, kemudian ada liver, ya. Kemudian ada ini lien, ya. Ya, ini lien ini, Nak. Ya. Yang bagian di atas dari liver nih. Ini adalah lien. Ya, atau limpa. Ya. Kemudian kita perhatikan, ingat ya, Nak, ya, catatannya kalian ingat, bangsa unggas aves itu tidak punya diafragma. Ya, bangsa unggas tidak punya diafragma. Nah, ini kalau dijembeng, apa dijembeng? Apa namanya? Apa deh? Apa ya? Dijembeng apa ya? Bukan dilebarkan, jadi diurut satu persatu gitu, ya. Ditata, kemudian untuk memperlihatkan perjalanannya itu, ya. Kalian lihat di situ, ya, big mouth itu adalah orofaringnya, ya, termasuk di dalamnya adalah paruhnya di situ, ya. Osofagus, crop, proventriculus, ventriculus. Proventriculus, ventriculus itu jadi satu bagian, ya, yang kita sebut dengan ventriculus. Kemudian loop of duodenum, ya, sigmoid dari duodenum. Ada pankreas di dalamnya. Ingat seperti biasa, ya. Pankreas itu ada di antara sigmoid dari duodenum. Kemudian ada hepar, gallbladder, vesica vilea, ya, spleen, ya. Kemudian ada small intestine, intestinum tenue, ceca, large intestine, kolon, ya, dan kloaka, ya. Terus secara kalau dibilang skematis ya bukan skematis, ya, karena ini adalah real, ya, real dari pencernaannya ayam, ya, real ini setelah dipreparis, ya. Nah, ini kalau kita bicara orofaring, Nak, ya. Orofaring itu bisa dia terdiri dari palatum, mole, lunak, ya. Bibir, gigi tidak ada. Jadi palatum, mole, bibir, gigi semuanya tidak ada. Ya. Kuane itu adalah celah panjang yang berhubungan dengan kavum nasi, langsung berhubungan dengan kavum nasi. Apakah kita juga seperti itu? Tidak kan, ya?
yang berhubungan dengan kafum nasi itu kan osofagus ya, melalui tuba eustachius gitu ya. Celah infundibulum itu disebut dengan tuba auditiva. Kemudian ada papila mekanik di sini yang mendorong makanan atau bulus makanan ini ke esofagus. Bentuk lidahnya segitiga dan dia akan ditopang oleh aparatus hyoideus, ya, tulang-tulang yang berhubungan dengan lidah. Kemudian dinding laringnya itu ada celah yang disebut dengan glotis. Nah, di sini epiglotis tidak ada, ya. Epiglotis tidak ditemukan. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya. Itu adalah palatina, rugae palatina, ya, tulang ya itu ya. Kemudian itu adalah saluran glandula, ya, salivary duct, ya, salivary duct, ductus salivaria. Kemudian itu adalah choanenya, kalian perhatikan di situ choane, ya. Kemudian infundibulum, ya. Kemudian corpus lingua, radix lingua, ya, ada papila mekaniknya, ya. Nah, itu adalah papila mekaniknya ya, papila mekaniknya. Nah, kemudian itu adalah laring, nah, laring. Di dalam laring dindingnya itu ada glotis, tetapi ingat tidak ada epiglotis, ya. Kemudian itu adalah tulang osioid, ya, aparatus hyoid yang akan menopang keberadaan dari lidah, ya. Kemudian osofagus, ya, osofagus. Oke. Nah ini kalian please perhatikan, tidak ada gigi, ya, tidak ada gigi. Kemudian selain papilanya, lidahnya itu yang akan mendorong makanan itu ke arah belakang, masuk ke dalam osofagus. Ya. Kemudian ada papila, ini sensoris kan ya, papila perasanya pada bagian atapnya, ya, pada bagian atap. Dan di bagian belakang, ya, dari lidah, ya, di bagian belakang dari lidah. Kemudian yang patut diperhatikan, ya, orofaring itu sangat sensitif terhadap perubahan temperatur, ya, sangat sensitif terhadap perubahan temperatur. Itu yang patut kalian tahu, ya, yang patut kalian tahu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah nasofaring pada mamalia, tetapi tidak ditemukan pada unggas, ya, tidak ditemukan pada unggas. Nasofaringnya ini ya, ini nasofaringnya, ya, di mana di dalam nasofaring ini ada epiglotis, ya, ada ke epiglotis. Laring ada, gitu kan, pada mamalia, pada unggas laring ada. Nah, di tepi dari laring inilah ada glotisnya, gitu ya. Osofagus sekarang. Osofagus dengan orofaring itu dibatasi oleh papila mekanik. Nah, ini ya. Jadi papila mekanik inilah yang akan membantu, papila mekanik inilah yang akan membantu mendorong makanan masuk ke osofagus. Ya. Nah, sekarang kalian perhatikan di situ ya, kalian perhatikan bahwa esofagus itu pada bagian distalnya, ya, atau pada saat dia masuk ke kafum torak, ya, dia akan melebar membentuk kop, ya, membentuk kop. Sekali lagi kop itu adalah tembolok. Biasanya kalian itu ya, maaf ya, kalau makan ayam atau kalian menyembelih ayam terus terpotong pada pangkal lehernya itu keluar seperti hijau-hijau, gitu ya. Itu bukan feses. Itu yang terpotong adalah kopnya. Ya. Posisinya adalah subkutan dan dia bisa diraba di sisi dexter dari trakea. Ya, di sisi dexter trakea.
Nah, terdapat kelenjar mukus yang berfungsi sebagai lubrikan. Lubrikan itu apa? Dia akan melumasi atau menyelimuti ya, atau membungkus si bolus tadi sehingga bolus tadi itu menjadi lebih lunak. Ya, menjadi lebih lunak. Kalian ingat aja kalau batu basah lama-lama dia akan menjadi rapuh. Sama, ini pun demikian. Ya. Nah, ini pada masa mengerami dia akan menghasilkan susu krop. Ini pada pigeon ya, pada burung dara. Nah, ini kalau kalian perhatikan ya caranya. Ini ada makanan di sini, bijian di sini. Dia akan dipatuk oleh paruhnya. Kemudian lihat kepalanya ini. Jadi masih di dalam paruh ya. Pada saat dia sudah posisinya sudah aman, tidak mungkin si bijian ini tadi jatuh ya. Kemudian dia baru membuka dan dia dia lemparkan masuk ke dalam orofaringnya. Tapi kalau minum beda lagi. Ya, dia kalau minum beda lagi. Nah, lihat ini. Ya, lihat baru dia menjulurkan lehernya. Ya, menjulurkan lehernya. Ini adalah apa ya? Kadang tidak diperhatikan gitu ya. Kadang tidak diperhatikan. Padahal ya sepatutnya kita tahu gitu ya. Sepatutnya kita tahu. Jadi dengan demikian kalau kita perhatikan ya, orofaringnya itu setidak-tidaknya itu akan membentuk suatu rongga juga ya. Suatu rongga juga. Jadi di sini paruh paling berperan di sini. Nah, kalian perhatikan di sini ya, osofagus pada vertebrae cervix 1 ya. Pada vertebrae cervix 1 posisinya ada di dorsal dari laring dan trachea. Ya, posisinya ada di dorsal, laring dan trachea. Tapi pada cervix 5 ya, pada cervix, vertebrae cervix yang kelima, posisinya ada di sisi dexter. Di antara vena jugularis, nervus vagus, dan timus. Nah, ketiganya ini ada di bagian dorsal, sisi dorsal dari osofagus. Sedangkan ventral dari osofagus itu ada trachea. Ya, sisi ventralnya ada trachea. Tapi begitu dia masuk ke cavum thorax, ya, thoracic inlet, ya, apertura, ya, apertura thoracalis, ya, kranial, ya, dia kembali ke tengah lagi, ya, ke bagian tengah, dan bagian ventralnya membesar membentuk kop. Perhatikan baik-baik, ya. Jadi pada dasarnya posisi dia itu di tengah, midline, di tengah posisinya, ya. Tetapi karena di sekitarnya itu juga ada organ-organ yang lain, dia tentu akan memposisikan diri. Jadi kalau kita nyari dia di posisi sinester, ya kita nggak akan ketemu gitu ya. Esofagusnya ini kop ya. Sakular diverticulum, ya, sakular diverticulum. Jadi dia termasuk ke dalam kantong ya, kantong-kantongan gitu ya. Sak itu kan kantong. Lambung atau ventriculus terbagi menjadi dua, ya, menjadi dua, yaitu proventriculus dan ventriculus yang dipisahkan oleh suatu penyempitan disebut dengan isthmus. Nah, ini yang kalian tahu dengan kalau orang Jawa bilangnya rempelo ya, rempelo. Itu biasanya bagian yang mengecil itu biasanya kehijauan, dan itu juga kalau yang jijian udah enggak mau, dia suruh buang biasanya. Ya, kalau kesannya seperti feses, padahal bukan feses itu. Ya. Nah, proventriculus pada ayam ya, panjangnya kurang lebih 4 cm dan mukosanya keputih-putihan bergaris-garis.
Kenapa bergaris-garis? Karena di situ ada muskular ya, muskular empedal yang fungsinya adalah untuk menggerus kembali, mekanik kembali, karena nggak ada gigi kan ya, nggak ada gigi, jadi dia mekanik kembali. Kemudian di situ juga ada papila yang bisa menghasilkan HCl dan pepsin. Kita tahu bahwa pepsin itu adalah protein, ya kan? Pepsinogen awalnya, kemudian dia akan menjadi pepsin karena adanya HCl. Jadi sama ya. Di dalam unggas pun ada HCl karena fungsi HCl sebenarnya adalah yang utama selain mengaktifkan pepsin ya, mengaktifkan pepsinogen menjadi pepsin, dia juga untuk membunuh kuman sebenarnya. Ya. Fungsinya adalah untuk membunuh kuman yang pertama kali masuk bersamaan dengan makanannya, ya. Nah, ismus tolong digarisbawahi, Nduk ya. Tolong digarisbawahi, benar-benar garis bawahi bahwa ismus ya itu dia itu penyakit ND. ND itu apa sih? Kalau orang Jawa bilangnya ND itu adalah Newcastle disease ya. ND itu Newcastle disease, dan ini yang biasa disebut dengan tetelo. Ya, tetelo. Itu ND. Ya, Newcastle disease. Nah, biasanya pada bagian ismus ini terjadi perdarahan. Kalau sudah terkena ND itu terjadi perdarahan yang luar biasa. Ya. Jadi ada bercak-bercak, jadi permukaannya putih, akhirnya cenderung apa ini namanya, cenderung pink ya, karena ada perdarahan di sini. Nah, ini tadi saya sudah sampaikan ya. Di sini ada otot ya, ada otot ya. Ada otot. Nah, di mana otot ini akan bertindak untuk juga membantu menggerus. Selain itu ada epitel yang bersifat tanduk. Ya, bersifat tanduk. Gridnya ya, gridnya itu masih ditemukan pada bagian ini. Jadi kalau kalian bantu ibu membersihkan rempelo gitu ya, kalian belah, maka di bagian dalamnya pasti ada seperti bebatuan gitu ya. Nah, fungsinya adalah untuk meningkatkan mastikasi ya. Kenapa? Karena ingat sekali lagi bahwa Aves itu tidak punya gigi ya. Jadi harus ada mekanisme yang membantu dia untuk melumat ya, melumatkan dari biji-bijian yang mereka makan. Nah, ini perhatikan ya, Nah ya. Ini osofagus. Ya, ini adalah osofagus. Ini proventriculus. Nah, ini ismus. Ya. Ini ismus. Ini semua ini itu termasuk ventriculus ya. Jadi ini adalah ventriculusnya atau empedalnya atau gisat ya, gisat. Kalau Anda di peternakan itu lebih dikenal dengan istilah gisat ya. Itu ada bagian kraniodorsal ya, muskulus yang tipis. Kemudian ada kranioventral tebal, caudodorsal juga tebal, sementara caudoventralnya ototnya tipis. Ya, jadi kraniodorsal dan caudoventral ototnya tipis, sementara kranioventral dan caudodorsal ototnya tebal. Ya, oke, itu patut kalian tahu. Nah, ini kalau interiornya, ya, kalau interiornya itu kita bagi ya, kita lihat ya. Ini adalah yang bagian ini adalah osofagus ya. Ini adalah osofagus. Kemudian kalian perhatikan pada otot polosnya ini itu ada glandula proventriculus. Ya, jadi ini akan menghasilkan mukus tentunya ya, yang akan memberi atau melumas ya, melunakkan dari bolus ya. Kemudian ini adalah papilla proventriculus. Ya, selain fungsinya juga untuk membantu menggerus, dia juga untuk membawa ya, mendorong.
Ini orifisium pylorus, ingat orifisium, lubang ya, lubang foramen ya, yang menjadi batas antara proventriculus dengan ventriculus ya, proventriculus dengan ventriculus. Oke. Nah ini ya, ini gambaran aslinya. Kalian semua kalau suka ke pasar pasti tahu ini ya. Nah ini ismusnya ini ya, ini adalah bagian ismusnya. Disinilah yang harus kalian buka, benar-benar harus kalian buka. Kalau di situ terjadi teki ya, nanti kalian sudah masuk ke patologi ya? Belum ya? Belum, Dok. Ya, habis ini. Ya, habis ini. Habis ini kalian masuk, nanti bisa dilihat gitu ya. Untuk kisat. Ya. Oke, nah ini. Ini loh, ND. Ya, jadi nampak sekali bercak-bercak. Bahkan kalau sudah parah, ini kayak ada anyaman-anyaman. Ya, kayak ada anyaman-anyaman di sini. Anyaman-anyaman dari si ismus, ya, ismus. Ini perdarahan, hemoragi itu perdarahan ya, Nak ya. Hemoragi itu perdarahan. Nah, seharusnya dia hanya pinky aja, enggak ada bercak-bercak seperti ini. Ya. Oke. Nah, ini lien. Jadi lien itu memang dekat sekali dengan posisi dari proventriculus. Kalian perhatikan, lien itu, ini ya perhatikan, lien itu harusnya dia warnanya coklat kemerah-merahan. Tapi ini kalian perhatikan, ini ada bercak-bercaknya. Ini ada bercak-bercaknya. Ini termasuk hemoragik. Dan ini menandai adanya virus Newcastle disease. Ya, virus Newcastle disease. Nah, ini intestinum. Ya, kalian lihat, ini adalah duodenum kan ya, sigmoidea. Ini yang putih ini adalah pankreasnya. Ya. Ya, ya. Ini pankreasnya. Ini yeyunum. Dan ini adalah iliumnya ya. Nah, di dalam pankreas ya, di dalam pankreas itu dia akan menghasilkan enzim amilase, pepsin, tripsin, lipase. Ya. Amilase nama lainnya itu adalah ptialin. Hawanya nggak enak, Nak ya. Maaf. Ya. Ptialin. Sedangkan lipase itu nama lainnya adalah steapsin. Ya. Steapsin. Itu dihasilkan oleh pankreas dan posisi pankreas itu adalah pada sigmoid atau loop dari duodenum. Ya, dari duodenum. Kalian ingat ya, Nak ya, pankreas ini yang menghasilkan pabriknya, kebalik. Amilase, pepsin, tripsin, lipase itu adalah pabriknya pada pankreas. Jadi dengan kata lain, pankreas adalah pabriknya amilase, pepsin, tripsin, lipase. Yang mensekresi adalah pankreas. Tetapi sekresinya itu dicurahkan ke duodenum. Jadi peranan atau kerja enzim-enzim ini bekerjanya itu di duodenum. Hati-hati. Ya, siapa tahu nanti kalian skripsi ngambil
perkara ini biasanya kalau dosennya ada dosen anatomi ditanyain nanti. Atau fisiologi bisa ditanyain ya. Nah, ini adalah yeyunum ya. Adalah yeyunum dia berhubungan dengan yolk sac ya. Dan di situ ada diverticulum Meckel. Nah, diverticulum Meckel itu diyakini sisa dari yolk sac. Ya. Kemudian diyakini bahwa diverticulum ini sangat berhubungan dengan imunitas. Ya, sangat berhubungan dengan imunitas. Tapi sampai sekarang masih banyak yang belum mempelajari ya, masih banyak yang belum mempelajari mengenai diverticulum Meckel ini. Dan diverticulum Meckel ini menjadi tanda bahwa yeyunum itu akan berakhir. Ya. Begitu dia lurus, posisinya lurus, maka di bagian kaudal dari diverticulum Meckel ini dia lurus, maka itulah iliumnya. Ya, itulah iliumnya. Nah, ini adalah ilium ya. Yang purple itu adalah ilium, sementara yang kuning itu adalah cecum. Tolong benar-benar diperhatikan, itu adalah ini, Nak. Oke. Sudah jelas suara saya, Nak? Sudah, Dok. Iya, karena barusan ada notif internet saya unstabil, ya. Nah, di sini ya, di sini pada bagian ini itu menjadi rumahnya penyakitnya namanya koksidiosis ya. Astagfirullahaladzim. Saya kok jadi lupa ya nama penyebabnya ya. Jadi di situ adalah koksidia. Dia termasuk koksidia. Koksidia itu termasuk parasit ya, Nak ya. Termasuk parasit dia. Nanti akan dipelajari di parasit. Nah, nama penyakitnya adalah koksidiosis. Jadi kalau di situ biasanya perdarahan juga ya. Diawali dengan diare yang berkepanjangan gitu ya. Kemudian kalau diambil satu terus diseksi ya terjadilah perdarahan di situ kelihatan gitu ya. Nah, akan dijelas di patologi dan di parasit ya. Jadi sekali lagi intestinum crassum pada unggas itu terbagi menjadi cecum dan kolon ya. Nah, ini hemoragi perdarahan pada sekal tonsilnya tadi ya. Nah, ini ya, ini perdarahan. Ini kalau dilihat ini sudah diseksi. Nah, ini perdarahan. Nah, ini nanti kalau di scrap kemudian dicek di bawah mikroskop, nah ada koksidia itu. Ya. Ini adalah gambaran ya dari ini kalau seperti ini benar skematis dari ilium dan cecum. Ya. Di mana di sini itu ada sekal tonsil. Nanti insya Allah di mana di imunologi ya itu ada fluid flux. Jadi ada suatu mekanisme ya, suatu mekanisme pada bagian distal traktus gastrointestinal ayam di mana dia akan terjadi suatu arus balik. Makanya pada bagian ini banyak sekali dijumpai organ-organ limfoid. Sekal tonsil termasuk organ limfoid. Nah, nanti akan dipelajari di imunologi ya. Pada saat kalian masuk ke imunologi. Belum kan ya? Kalau nggak salah imunologi semester 5. Belum ya? Nah, ini kalau secara keseluruhan. Yang pinky itu adalah duodenum, yang hijau itu adalah pankreas kan. Kemudian di situ adalah yang berbentuk kumparan itu
coklat itu adalah yeyunum. Kalian perhatikan, diyakini perbatasan antara duodenum dan yeyunum itu adalah diverticulum Meckel. Ya, diverticulum Meckel. Gitu ya. Iya. Mesenterium ya, mesenterium itu adalah pengikat dari intestin. Sama dengan pada mamalia. Ya. Jaringan ikat fibrosa yang akan menggantung intestin gitu ya. Itu mesenterium. Nah, ini hampir sama dengan yang tadi ya. Sekarang kloaka, Nak. Oke, kloaka itu terbagi menjadi 3 ya. Kalau mengingat kap, kopro, uro, prokto. Ya. Uro. Jadi kalau uro, ingat urologi. Uro, ingat urin. Ya kan? Kopro itu ingat to kemproh. kalau kalian nggak tahu bahasa Jawa soro. Dokter Yani ki ono ya. Kopro itu sebenarnya kalau di dalam bahasa Latin itu artinya adalah sesuatu yang kotor sih memang, kemproh itu tadi ya. Jadi dia batas dari GI tract. Sementara prokto ya satunya berarti genital gitu. Ya. Kap ya, ingat kap. Kopro, uro, prokto, sebentar ya. Saya izin ambil apa namanya? Charger untuk laptop. Sebentar, sabar. Halo? Sudah dengar suara saya, Nak? Sudah, Dok. Ya, terima kasih sudah menunggu ya. Jadi sekali lagi saya ulang kap, kopro, uro, dan proktodium. Ya, kopro. Atau kalau enggak ya, kalau enggak kalian bisa aja menggunakan huruf C ini sebagai acuan. Ya. Huruf C ini sebagai acuan. Mana mouse-nya? Nah, mouse-nya mulai berlari-lari. Sebentar. Ya. Jadi di situ kap itu kan ada huruf C ya. C, kolon. Nah, jadi muara dari kolon. Itu bisa kalian gunakan seperti itu. Ya. Kalian gunakan seperti itu bisa. Nah, ya, jadi kap ini mana ini mouse-nya? Ah, ya sudahlah, pokoknya ada huruf C di situ ya. Mouse-nya lagi rewel. Kemudian, nah ini kalian lihat di situ ya, bagian kolon ya. Ini bagian kolon. Kemudian di situ ada ini kayaknya ada sesuatu yang tidak beres deh. Kok melambat ya? Ini kolon ya. Ini kolon. Kemudian ini adalah kopro, uro, dan prokto. Tolong dicatat, Nak ya. Tolong dicatat. Unggas itu vesika urinarianya tidak berkembang dengan baik. Ya, itu sebabnya kenapa kalau ayam mengeluarkan fesesnya, ya, maka pasti juga bersamaan dengan keluarnya urin.
Itu masalahnya di situ. Ya. Kemudian yang terpenting bagi kalian adalah ini, Nak. Tolong diperhatikan baik-baik. Nih, ya. Ini. Tolong benar-benar diperhatikan. Ini adalah bursa Fabricius atau bursa kloaka. Ya. Ini adalah bursa Fabricius atau bursa kloaka. Ini penting untuk kalian mendiagnosa adanya penyakit IBD. Ya. IBD. Sebentar. Nah, ini kemudian ini pada bagian akhiran dari proktodium, ya. Ingat proktodium itu kan genital, ya kan? Akhir dari genital. Pada hewan jantan itu ada lipatan-lipatan, ya, yang atau tonjolan, ya, lebih tepatnya adalah tonjolan yang disebut dengan palus. Palus itu identik dengan penis. Ya, palus itu identik dengan penis. Ya, ini pada jantan ya, Nak. Pada jantan kalian perhatikan. Pada jantan. Nah, ini ada ductus deferens-nya ini. Nah, dia akan berakhir pada proktodium. Ya, akan berakhir pada proktodium. Kalau kita lihat secara sederhana, pemikiran kita secara sederhana, ketiga bagian ini itu berjenjang, ya kan? Berjenjang itu. Jadi tidak satu tempat gitu, enggak. Dia berjenjang, ya. Nah, ini bursa kloakal atau bursa Fabricius itu untuk menetapkan IBD, infectious bursal disease. Infectious bursal disease. Ya, IBD. Nah, nanti dia akan apa namanya? Membesar biasanya, bursa Fabriciusnya itu membesar. Ya. Kemudian palus di sini dikatakan bahwa palus ayam, nah, kalau ayam ya, kalau ayam itu bisa terlihat, Nak, ya. Palusnya itu bisa terlihat. Nanti dia ada seperti tonjolan, protuberance, tonjolan, ya. Tetapi kalau pada siapa ini namanya? IT, entok itu benar-benar memerlukan suatu jam terbang yang tinggi untuk bisa melihat bahwa benar ini jantan. Untuk bisa melihat palusnya. Jangan sampai karena ini adalah daerah yang sensitif banget, kalian pencet-pencet malah terjadi perdarahan di situ. Nah, itu harus hati-hati. Makanya saya lagi menghimpun teman-teman untuk meneliti jantan betina berdasarkan dari morfometri pada itik dan entok. Tapi masih banyak lagi sebenarnya. Ada angsa, ada bangsa unggas yang lain gitu ya. Kenapa? Karena kita tidak, kalau kita tahu morfometrinya, setidak-tidaknya itu kita bisa mendeteksi sejak awal ini jantan atau betina ya. Karena kalau hewan-hewan yang dipelihara untuk komersial kan penting ya. Memelihara jantan dan memelihara betina itu sebenarnya perlakuannya berbeda ya. Hepar ya. Hepar, hati, makanya ini selalu jadi satu kalau mau di pasar, rempelo hati jadi satu ya. Karena apa? Karena hati atau hepar ini itu pasti ada atau pasti melekat pada gisatnya gitu ya. Ya, jadi di antara ventriculus dan duodenum, di antara gisat dan duodenum. Terdiri dari dua lobus, dexter dan sinister, dan fungsinya adalah menghasilkan empedu. Ya, menghasilkan empedu. Empedunya itu yang warnanya kehijauan. Nah, itu kalau sampai pecah, ya, kalau sampai pecah, walaupun Anda mencuci, ya, sampai keriput sekalipun, digoreng ya tetap pahit. Ya, jadi jangan sampai pecah, gitu ya. Itu empedunya itu, ya. Nah, ini empedunya ini. Ya, ini empedunya ini. Pada marek ya, pada marek dia itu sangat seperti keriput begini ya. Jadi ini real ini ya, kondisi real. Dia seperti mengeriput ya.
terjadi pengapuran di sini, ya. Dan warnanya selain perdarahan juga warnanya menjadi berubah pada Maret. Ini normalnya seperti ini. Nah, ini menjadi gelap. Jadi kalau sebenarnya kalau kita beli ayam itu beli hati ayam itu kita harus perhatikan ya. Apa namanya? Kondisinya. Kalau hati sapi kita perhatikan jangan sampai ada seperti urat-urat. Nah, itu biasanya di dalamnya isinya cacing gitu. Cacing hati. Kalau pada sapi ya. Nah, ini posisinya hepar ya. Kemudian vesicavelea, gallbladder. Ya, gallbladder. Itu sama, pada prinsipnya adalah sama ya. Pada gallbladder ini juga akan terjadi proses penghancuran eritrosit ya. Dan dia juga akan menyimpan zat besi atau Fe ya. Itu pada lien ya, pada lien sama, fungsinya sama. Pankreas tadi sudah kita bicarakan ya. Nah, enzim amilase, tripsin, pepsin, lipase adalah enzim. Dia makanya kalau kita perhatikan ya nak ya, kalau diperhatikan sebentar. Kalau kita perhatikan sebenarnya pankreas itu adalah bersifat ganda ya, kelenjar ganda. Ya. Pankreas itu adalah kelenjar ganda. Maaf. Ya, jadi pankreas itu terbagi menjadi dua ya, menjadi dua. Kelenjar eksokrin. Susah sekali. Saya enggak tahu gimana caranya. Mungkin kalian ada yang tahu ya, nak ya. Apa namanya? Menggunakan mouse pen ya. Tapi pakai apa namanya? Pakai jadi kelenjar. Mesti gak metu kayak gini. Jadi saya berusaha untuk mengira-ngira di mana dia. Oh, jauh sekali. Kelenjar eksokrin dan kelenjar endokrin. Ya. Atau saya stop share dulu deh. Sebentar. Bentar ya. Saya stop share dulu. Kemudian saya pakai whiteboard supaya kalian lebih jelas yang saya maksud. Ya. Oke. Saya beralih pada whiteboard. Sudah bisa melihat whiteboard saya? Kelihatan? Belum, dokter. Kelihatan ya. Jadi pankreas ya. Pankreas itu terbagi menjadi dua. Ya. Pankreas itu terbagi menjadi dua. Dia sebagai kelenjar eksokrin ya. Sebagai kelenjar eksokrin, maka dia akan mensekresi enzim. Ya. Enzimnya adalah tialin atau amilase ya. Kemudian tripsin, kemudian lipase atau steapsin ya. Steapsin, satu lagi apa? Sudah ya. Sebenarnya ada satu lagi sebenarnya, tapi jarang disampaikan, yaitu nukleotidase. Ya, nukleotidase. Nah, nukleotidase ini yang memecah nukleotida ya, yang memecah nukleotida. Nah, sebagai kelenjar yang kedua yaitu kelenjar endokrin. Nah, kelenjar endokrin ini yang dihasilkan adalah hormon. Ya. Pada kelenjar endokrin ini itu ada alfa pankreas dan ada beta pankreas. Ya.
alfa pankreas itu menghasilkan hormon glukagon. Sedangkan beta pankreas dia akan menghasilkan hormon insulin. Oke, sekarang apa sih bedanya antara enzim dengan hormon? Apa bedanya? Ada yang bisa menjawab? Apa bedanya antara enzim dengan hormon? Hormon tidak mempunyai saluran khusus, Dok. Alhamdulillah. Lalu dicurahkan langsung ke pembuluh darah. Ya, dicurahkan langsung ke pembuluh darah. Tapi kalau enzim, ingat tadi sudah saya sampaikan, saya hati-hati gitu kan ya. Saya sudah sampaikan bahwa enzim ini itu bekerja di duodenum. Ya, bekerja di duodenum. Oke, ngerti anak ya? Hati-hati di sini. Baik, saya stop share, saya kembali lagi ke ya, sudah lihat semua? Sudah ya? Baik, kita lanjut. Jadi beta pankreas insulin itu adalah hormon ya. Nah ini kalau kita perhatikan, nah itu ada kelainan-kelainan di situ ya. Di mana sekumnya perdarahan hebat itu. Ya, sekumnya perdarahan hebat. Ya, ini pada marek. Ya. Selain sekumnya kita lihat pada pada pankreasnya. Pankreasnya juga terjadi perdarahan di situ. Ya. Marek. Kita tahu ya, itu yang ditunjuk di atas itu adalah ismus kan, kemudian gisat, kemudian duodenum, pankreas, yeyunum, ya, kemudian itu adalah diverticulum Meckel, kemudian itu adalah ilium, ya, sekum, ya kan? Nah, ini pada betinanya sama persis, ya, 18. Oke, baik. Katanya dia jangan kasih bocoran lah gitu ya. Tapi bocorannya insya Allah penyakit-penyakit tadi harus kalian perhatikan. Yang pertama, kemudian yang kedua, insya Allah apa yang sudah saya tekankan tadi, tolong kalian perhatikan ya. Oke? Baik, coba saya ya. Saya stop share. Oke, baik. Sampai di sini? Sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Masih ada waktu. Sudah lebih sih sebenarnya. Tapi tidak apa-apa. Ada yang ingin ditanyakan? Baik, kalau tidak ada yang ditanyakan, saya cukupkan sampai di sini ya. Insya Allah nanti jam 10 saya di Surabaya. Emang sekarang di mana? Sekarang di Banyuwangi kan. Sekarang di Banyuwangi, nanti jam 10 di Surabaya. Ya, di kelas yang sama ya, di semester 3. Sehat selalu adik-adikku, anak-anakku, dan semoga kita selalu dilindungi Allah Subhanahu wa taala ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa next week. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih dokter. Terima kasih, Dokter. Terima kasih, dokter.